Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Eti Kurniati dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita kali ini, yaitu materinya adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, kita mulai dengan membahas tentang kompetensi dasar. Nah, adapun KD-nya yaitu KD 3.4 menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu pertama berkaitan dengan siswa dapat menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, siswa dapat menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Langsung saja kita masuk pada materi pembelajaran kita kali ini, yaitu pertama berkaitan dengan struktur tes pidato persuasif. Nah, yang dalam pembahasan struktur tes pidato persuasif ada 3 struktur, yaitu pertama pembuka, kedua isi, ketiga penutup. Nah, apa saja masuk dalam bagian pembuka? Yaitu salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Nanti kita akan bahas lebih lanjut beserta dengan contohnya berkaitan dengan pembuka. Nah, untuk bagian isi, apakah itu isi? Nah, dalam bagian isi yaitu merupakan memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Nah, nanti akan dibahas secara rinci dalam berikutnya dalam pembahasannya nanti. Nah, untuk selanjutnya di bagian penutup, apa saja kah itu? Di bagian penutup berisi tentang apa? Nah, berisi tentang kesimpulan, ucapan, terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, penutup ini merupakan bagian akhir dari pidato. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lanjut membahas satu persatu, yaitu pertama berkaitan dengan bagian pembuka pidato. Yang mana sajakah itu? Yaitu salam pembuka. Nah, kemudian selanjutnya sapaan. Yang ketiga yaitu ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian berikutnya adalah ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya adalah tujuan pidato. Nah, kita akan lihat apa itu yang dimaksud dengan salam. Salam pembuka yaitu salam untuk memulai pidato. Otomatis setiap kita berbicara depan umum harus ada salamnya, salam pembuka. Nah, kemudian berikutnya adalah sapaan. Yang mana masuk dalam sapaan yaitu bagian untuk menyapa pendengar atau audiens yang hadir. Biasanya dimulai dari orang yang mempunyai status sosial yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ucapan syukur kepada Tuhan. Maksudnya di sini disampaikan sebagai bentuk rasa syukur dan doa supaya pidato yang kita sampaikan membawa manfaat. Nah, selanjutnya di bagian ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu pelaksanaan kegiatan atau yang diundang dalam pembicara untuk pidato. Nah, tujuan pidato harus jelas. Nah, ini dalam tujuan pidato itu harus berisi pembuka topik pidato. Sudah paham? Nah, untuk lebih paham lagi, kita lihat contohnya. Nah, berikut adalah contoh pembuka pidato. Nah, seperti ini. Ini merupakan bagian pembuka pidato. Nah, bagiannya yang ini merupakan salam pembuka. Jadi yang pertama yaitu salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, selanjutnya yang berupa sapaan. Nah, ini sapaan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat seluruh staf TU SMP Negeri 2 Bontang,
serta seluruh siswa yang saya banggakan. Nah, ini merupakan sapaan. Baik, kita lanjut. Berikutnya, ini yang warna merah ya, sesuai warnanya, ya ini merupakan ucapan syukur. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Karena Dialah yang memberikan kita napas dan kehidupan. Nah, ini merupakan ucapan syukur. Nah, ini berikutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu guru, serta murid-murid sekalian karena telah bersedia hadir di ruangan ini. Ini merupakan ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya ini yang tadi yang kita bahas bahwa berkaitan dengan topik yang ingin kita bahas. Nah, inilah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pesan terkait disiplin. Nah, ini adalah yang dimaksud pembuka pidato. Baik, kita lanjut. Sudah paham? Nah, kita lanjut untuk yang bagian kedua, yaitu isi pidato. Nah, isi pidato yang pertama berkaitan dengan pernyataan posisi. Nah, yang kedua berkaitan dengan tahap argumen. Nah, yang ketiga berkaitan dengan penguatan posisi. Nah, apakah itu pernyataan posisi? Pernyataan posisi yaitu memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Nah, untuk tahap argumen yang berkaitan dengan serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Nah, mengapa pernyataan posisi tadi itu ya? Jadi ini akan disampaikan berupa argumen. Nah, berikutnya yaitu penguatan posisi, yaitu berkaitan dengan memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Untuk lebih jelasnya, berikut paparkan contohnya. Contoh isi pidato. Nah, berikut contoh isi pidato. Nah, ini contoh isi pidato yang tadi berkaitan dengan topiknya adalah disiplin. Nah, ini contohnya. Bagian ini yang pertama, paragraf pertama ini merupakan pernyataan posisi. Nah, ini disampaikan tentang kedisiplinan. Kemudian berikutnya yaitu ini masuk dalam tahap argumen, ya. Argumen yang disampaikan oleh yang menyampaikan pidato. Nah, di sekolah ini saya sering sekali menemukan murid yang masih melanggar aturan sekolah kita. Nah, ini merupakan tahap argumennya, ya. Nah, ada 3 paragraf di sini, kebetulan contohnya ada 3 paragraf tahap argumennya. Nah, dibaca baik-baik contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu bagian penguatan pernyataan posisi. Nah, ini dengan melakukan hal-hal kecil terkait disiplin. Hal itu akan berdampak besar terhadap kita semua. Karena itu, saya harap semuanya bisa menjaga disiplin. Nah, ini merupakan pernyataan posisi, penguatan posisi. Jadi tadi sudah dibahas tentang kedisiplinan. Nah, sekarang bagian penguatannya di bagian contoh isi pidato yang terakhir ya, bagian isinya. Nah, itu. Selanjutnya, sudah paham ya? Untuk ini kita lanjut. Berikutnya adalah bagian penutup pidato. Nah, untuk bagian penutup pidato ada pertama penutup pidato yaitu berkaitan dengan simpulan. Kedua, terima kasih. Ketiga, permohonan maaf. Yang terakhir adalah salam penutup. Apa sajakah di bagian simpulan? Yaitu berisi ringkasan atau simpulan dari isi pidato. Kemudian di bagian terima kasih yaitu ucapan terima kasih kepada pendengar. Nah, sama juga tadi di bagian pembuka ada ucapan terima kasih. Nah, selanjutnya di bagian permohonan maaf ada berupa pembicara memohon maaf atas kesalahan kata atau perbuatan dalam menyampaikan pidato. Nah, yang terakhir yang berkaitan dengan salam penutup. Salam penutup yaitu salam yang digunakan untuk menutup pidato. Bagaimana? Sudah paham berkaitan dengan struktur tes pidato persuasif? Ya, pastinya sudah paham ya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan ciri kebahasaan tes pidato persuasif. Nah, untuk ciri kebahasaan tes pidato persuasif ada 5. Yang pertama yaitu
nominalisasi. Yang kedua kalimat pasif. Yang ketiga adalah pronomina. Yang keempat adalah kosakata. Dan yang kelima adalah modalitas. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai ciri kebahasaan tes pidato persuasif, baik dari pengertian, bentuk, dan contohnya. Untuk itu silahkan disimak dengan baik-baik. Yang pertama kita akan bahas yaitu nominalisasi. Nomina berarti kata benda, ya. Dan nominalisasi merupakan proses perubahan suatu kata yang mulanya bukan kata benda menjadi kata benda. Seperti apakah itu? Ketika mengalami proses perubahan kata yang sebelumnya bukan kata benda menjadi kata benda. Jika mendapatkan imbuhan, ya, atau mengalami proses afeksiasi, yaitu awalnya misalnya pertama yaitu merupakan kata kerja atau verba, ketika mendapatkan imbuhan atau sufiks an, maka menjadilah dia kata benda yang berarti dari kata gerak menjadi gerakan. Selanjutnya dari kata malas yang merupakan kata sifat atau adjektiva, jika mengalami proses nominalisasi dan mendapatkan imbuhan atau prefiks pe, maka menjadilah pemalas yang berarti kata benda. Selanjutnya dari kata tiga yang merupakan numeralia atau bilangan, mendapatkan imbuhan ke, maka menjadilah ketiga. Nah, ini menjadilah kata benda. Begitupun selanjutnya mendapatkan imbuhan ke an, ya. Nah, dari kata kerja duduk menjadilah kedudukan yang berarti menjadilah kata benda, ya, proses nominalisasi. Selanjutnya jika mendapatkan imbuhan pean dari kata kerja yang awalnya yaitu dapat atau perba kata kerja dapat, kemudian mendapatkan imbuhan pean menjadilah pendapatan. Nah, ini mengalami proses nominalisasi. Nah, inilah contoh katanya. Selanjutnya yaitu berikutnya adalah kalimat pasif. Nah, kalimat pasif yaitu kalimat, kita bahas dulu yang masuk kalimat aktif, ya. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan, sedangkan kalimat pasif itu adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan. Nah, kita akan lihat prosesnya di sini nanti yang berkaitan dengan kalimat pasif. Nah, ketika bentuk satu ada bentuk dua, maksudnya di sini yaitu bentuk satu yang digunakan nanti kata ganti orang ketiga. Nah, kemudian bentuk kedua nanti menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, Epi menyiram bunga. Nah, Epi adalah subjek, menyiram predikat, bunga adalah objek. Jika kata atau kalimat, jika kalimat ini merupakan kalimat aktif, ya. Jika kalimat aktif ini mengalami proses menjadi kalimat pasif, yaitu bunga disiram Epi. Nah, bunga menjadi subjeknya yang sebelumnya tadi bunga adalah objek. Nah, ini mengalami proses, ya. Epi menjadi objek yang semula tadi adalah subjek, ya. Kemudian bunga yang tadinya objek ketika dipasifkan menjadilah subjek. Nah, predikat tetap menyiram, tetapi di kalimat aktif ditandai predikat berimbuhan men. Nah, sedangkan di kalimat pasif ditandai predikat berimbuhan di. Nah, ini maksudnya, ya, yang predikatnya tadi di aktif men, kemudian kalau di pasif predikatnya di. Nah, ini semua adalah memiliki makna sama, ya, maknanya sama, tetapi bentuk berbeda. Nah, selanjutnya, begitupun selanjutnya untuk contoh kedua, bentuk kedua, sama halnya, yaitu kami menyiram bunga. Nah, bunga kami siram. Nah, ini mengalami perubahan bentuk, ya.
Nah, kami di sini ya, yang awalnya di subjek menjadi predikat, nantinya predikat juga akan nantinya berubah bentuknya. Nah, misalnya di sini kami menyiram bunga yang awalnya subjeknya adalah kami, kalau di sini subjeknya adalah bunga. Nah, kemudian mengalami proses bentuknya berbeda tetapi maknanya sama. Seperti ini contohnya dapat dilihat. Nah, yang pertama kami menyiram bunga sama menggunakan ditandai dengan imbuhan men. Kemudian itu merupakan kalimat aktif. Kalau kalimat pasif ditandai dengan imbuhan di. Nah, sama-sama memiliki makna yang sama tetapi bentuk yang berbeda. Sudah paham? Baiklah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ketiga adalah pronomina atau kata ganti. Nah, kata ganti pertama, kedua, dan ketiga. Nah, bisa dilihat di sini, yaitu kalau pronomina pertama ada bentuk tunggal, jamak sama dengan pronomina kedua, ketiga, memiliki bentuk tunggal dan jamak. Nah, tunggal pertama yaitu saya, aku, hamba, jamak kami dan kita. Kalau bentuk kedua, pronomina kata ganti kedua yaitu kamu, kau, Anda. Nah, jamaknya adalah kalian dan Anda sekalian. Kalau kata ganti orang ketiga yaitu saya, aku, hamba, kami dan kita berjamaknya. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. Ya, contoh kalimatnya yang menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Begitupun dalam jika dibentuk jamakan seperti ini, ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kosakata. Nah, kosakata apa saja dalam kosakata? Di sini yang pertama ada kosakatanya ada 5 ya. Jadi di sini dibagi atas 5 kosakata, kita akan bahas. Yang pertama dulu adalah kosakata istilah teknis. Nah, apakah istilah teknis? Ini sudah pernah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Nah, contohnya kalau misalnya pidato lingkungan, istilah teknisnya misalnya daur ulang, reboisasi. Kalau di pidato kesehatan misalnya kosakatanya virus, bakteri, masker, dan lain-lain. Kalau pendidikan misalnya daring dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kata emotif dan persuasif. Nah, di sini kata emotif yang melibatkan perasaan atau emosi audiens. Nah, di sini yang pertama kalimat emotif yaitu contohnya kita akan merugi jika tidak memakai masker ketika bepergian. Nah, ini melibatkan perasaan atau emosi audiens. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat persuasif. Contohnya, mari kita memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Itu mengajak ya, persuasif. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan kata benda abstrak. Ya, contoh kata benda abstrak seperti apa? Kita harus tahu dulu pengertian kata benda abstrak, yaitu kata benda yang tidak dapat atau tidak bisa ditangkap atau juga dikenali oleh panca indera manusia. Nah, contohnya seperti apa? Nah, harus tahu dulu bentuknya. Bentuknya dapat berupa keadaan, nama sifat, ukuran, dan lain-lain. Misalnya, contohnya, semangatnya berhasil diambil teladan. Ini kata semangat. Ini tidak dapat kita lihat, tidak nampak ya. Nah, menggunakan panca indera, tetapi kita paham ya, bisa memahaminya. Nah, contohnya lagi berikutnya yaitu para pahlawan berjuang mempertaruhkan jiwa. Nah, jiwa di sini kita tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, tapi kita dapat memahaminya. Itu contoh kata benda abstrak. Nah, dan lain-lainnya, masih banyak contoh yang lainnya. Selanjutnya, kosakata yang keempat yaitu sinonim dan antonim. Ini pastinya sudah paham mengenai sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, antonim adalah perlawanan kata. Contohnya perspektif sama dengan sudut pandang. Nah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kata tugas. Kata tugas ini kita ambil yang konjungsi yang memiliki berbagai macam jenisnya. Sebenarnya banyak jenis kata tugas, kita khususkan di konjungsi, yaitu konjungsi lagi terbagi lagi atas beberapa jenis, yaitu ada konjungsi koordinatif,
konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat. Nah, ini contohnya. Nah, konjungsi koordinatif yaitu menghubungkan konjungsi yang memiliki hubungan yang setara, misalnya menggunakan kata dan atau serta tetapi sedangkan. Kemudian kalau konjungsi subordinatif ini adalah menghubungkan dua klausa atau lebih yang merupakan anak kalimat. Nah, kemudian konjungsi korelatif ini yang menghubungkan kata, frasa, klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Biasanya ini terdiri dari dua pasang kata tugas seperti bentuknya baik maupun, tidak hanya tetapi juga, bukan hanya melainkan juga. Demikian sehingga jangankan pun. Nah, ini masuk merupakan bentuk, belum masuk dalam contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya bisa kalian lihat sendiri contohnya ya. Nah, misalnya kita ambil tidak hanya tetapi juga. Dia tidak hanya pintar tetapi juga dia sangat baik. Nah, contoh dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah konjungsi antar kalimat. Adalah konjungsi yang dipakai untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Nah, bentuknya biasanya di sini menggunakan biarpun demikian, sekalipun demikian, setelah itu, sesudah itu, sebaiknya, sebenarnya, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain-lain ya. Baik, sudah paham ya berkaitan dengan ciri kebahasaan tes pidato persuasif. Nah, pasti sudah paham ya. Nah, baiklah, lanjutnya yang terakhir yaitu modalitas atau kepastian. Nah, modalitas atau kepastian pengertiannya yaitu modalitas itu adalah kata yang merupakan keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yakni mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Biasanya bentuknya menggunakan kata sering, nyaris, paling, banyak, umumnya, mungkin, dan dapat. Nah, contohnya salah satu contoh ini di sini, misalnya untuk mengurangi limbah plastik di daerah kita, mungkin sebaiknya kita mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang berdaya guna. Nah, ini ada kata mungkin, menggunakan kata mungkin. Oke, baiklah. Sudah paham? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Dengan ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar dari rumah dan sehat selalu.